Namo Buddhaya. Saudara pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia, jumpa lagi kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Dan kali ini adalah kali yang berbahagia. Seperti biasanya kami akan menemani saudara selama 30 menit ke depan. Harapan kami di setiap perjumpaan saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan kali ini kebahagiaan kita akan lengkap karena kita sudah kehadiran narasumber kita kali ini yang tentu saja kami carikan narasumber yang spesial untuk saudara, di mana beliau adalah seorang pandita, yaitu Pandita Madya Dr. Erdianto, SPKKLP. Beliau adalah selain pandita juga dokter, dan beliau selalu ahli di bidang agama, juga tentu saja ahli di bidang kesehatan. Saya perkenalkan dulu, Namo Buddhaya dokter. Namo Buddhaya. Apa kabar dok? Baik. Baik ya, hari ini kita akan mengetengahkan tema kesehatan, hubungan kesehatan dengan agama Buddha ya dokter ya. Betul. Dan saudara, kita kadang-kadang belum tahu apa sih hubungannya kesehatan dengan agama, apakah ada membantu kesehatan itu untuk keagamaan atau bagaimana. Sekarang dokter akan menyampaikan hal tersebut, silahkan dokter. Baik, terima kasih. Ya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Para pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Saya akan mencoba menjelaskan tentang hubungan kesehatan dengan agama Buddha. Kita tahu bahwa saat ini perkembangan agama Buddha juga pesat disertai dengan perkembangan bidang kesehatan yang juga pesat, di mana kita melihat perkembangan dari alat-alat kesehatan, kefarmasian, yang mana saat ini bahkan untuk pengobatan, kalau kita lihat di medsos, bahkan sudah pengobatan dilaksanakan oleh sebuah robot. Nah, tapi walaupun demikian kemajuannya, tetap saja ada yang sakit dan susah untuk disembuhkan. Kenapa ini terjadi? Hal ini disebabkan pengobatan seorang dari sakit tidak hanya fisik saja, tapi faktor psikologis juga sangat penting yang berperan. Nah, inilah merupakan salah satu hal yang perlu kita perhatikan, yang terus kita ikutin sehingga pengobatan akan berjalan lebih baik. Ya. Kita sudah tahu bahwa Sang Buddha sebenarnya dari zaman 6000 sebelum Masehi, beliau sudah menjelaskan tentang kesehatan. Memang secara umum umat Buddha sendiri masih banyak yang belum memahami. Kenapa? Karena umat kita ini masih kurang minat membaca. Yang sebenarnya uraian-uraian ini sudah ada di dalam kitab Abhidhamma. Jelas di situ dijelaskan dan diuraikan bahwa kesehatan itu sudah dijelaskan oleh Sang Buddha secara jelas. Oleh karena itu, umat yang kurang hobi membaca itu maka umumnya masih nggak tahu hubungan di mana. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal yang sudah dijelaskan oleh Sang Buddha di kitab daripada Abhidhamma. Ya, dokter, sebelum dokter menjelaskan tentang yang agama Buddhanya ya dok ya, ini kan tentang kesehatan dulu. Tadi dokter mengatakan sudah dari robotnya ada, sekarang ini sudah modern banget ya dok ya dalam kesehatan. Tetapi secara psikologis gitu kan tadi dokter, secara psikologis itu juga mempengaruhi. Sebelum masuk ke dalam agama, secara psikologis yang bisa mempengaruhi kesehatan itu kira-kira seperti apa supaya umat juga mengerti bahwa kita ini perlu menjaga psikologis kita gitu mungkin dokter ya. Betul. Umumnya seorang yang sakit, dia merasakan sakit yang luar biasa. Ya. Secara tidak langsung akan mempengaruhi psikologisnya. Apalagi kalau sakitnya berat. Mungkin pemikiran sudah macam-macam. Apakah saya masih bisa diperpanjang hidupnya? Apakah saya bisa sembuh? Berpikir lagi, gimana kalau anak saya masih kecil, siapa yang ngurus? Itu faktor psikologis berarti sangat lebih memberatkan dok ya? Sangat erat hubungannya. Karena psikologisnya yang semakin berat bagi dia, penyakitnya semakin akan mungkin sulit disembuhkan. Kenapa? Psikologis ini mempengaruhi banyak faktor-faktor dalam unsur tubuh kita itu menghasilkan sel-sel, menghasilkan partikel-partikel, enzim-enzim yang mempengaruhi sistem kerja tubuh kita. Sehingga itu menghambat penyembuhannya. Jadi ini sangat penting. Makanya dalam hal ini akan nanti dijelaskan juga di dalam yang akan saya sampaikan, faktor psikologis itu harus kita perhatikan. Gitu, sebagai seorang dokter,
tidak hanya ngobatin fisik, Ya. psikologinya juga harus diperhatikan. Berarti sekarang dokter bukan hanya kasih obat ya dok, Betul, berarti psikologis betul. juga. Psikologi sangat Iya. penting. Jadi kalau sudah begitu psikologisnya sudah tahu, tentu saja agama nanti memberikan motivasi yang lebih bagus lagi supaya umat tahu juga ya dokter. Betul, Nah, betul. sekarang silahkan dok. Baik, kalau kita membaca di kitab Abhidhamma yang sudah disampaikan oleh Sang Buddha sekian ribu tahun lalu, di situ sudah dijelaskan beberapa hal. Saya hanya mengutip beberapa hal yang penting dan saya memberi dalam bentuk satu singkatan dengan kata cuka. Kenapa artinya cuka, saya ya. pilih cuka? Kita orang Jambi kan suka makan pempek toh. Iya, betul. Pasti senang dengan cuka. Betul. Supaya umat kita ingat cuka. Nah, nanti cukanya akan saya uraikan. Cuka ini dari 4 kata. C itu cita. Cita itu pikiran. Ya. U uta. Uta itu adalah apa namanya? Temperatur. Oh ya. Segala macam. K kama. Kama. Ya. Kemudian ahara itu nutrisi. Nutrisi, oke. Jadi dalam hal ini supaya mudah ingat, jadi supaya umat ingat cuka. Iya, cuka itu hanya untuk mengingatkan Kan orang supaya lebih cepat mempermudah. mudah ya. Kan baik. kita waktu sekolah juga hafalnya panjang, kita biasa bikin Ya, singkatan. ya, Jadi kasih singkatan singkatan. disingkat nanti gampang uraikannya. Nah, saya akan mulai dengan cuka. Pertama C itu ya. cita. Cita itu pikiran. Ya, kita tahu kita hidup di dunia ini tentu pasti tidak istilahnya mulus langsung. Ya. Pasti banyak hal-hal yang membuat kita menjadi punya pikiran. Ya. Kenapa pikiran ini penting? Pikiran ini kalau seseorang mengalami pikiran yang berat, katakan stres, atau mungkin banyak kredit yang tidak bisa dibayar, usaha lagi macet, dagangan sepi, apalagi kondisi ekonomi saat ini kan boleh katakan terlalu sulit, agak sulit. Sehingga pikirannya macam-macam. Nah, dengan pikiran macam-macam, nanti kan akan terganggu pola tidurnya nanti. Oh iya. Jadi orang punya pikiran pasti tidurnya susah. Nah, dengan waktu tidur yang kurang, fisik akan menurun. Fisik menurun, penyakit akan gampang menyerangnya. Nah, itu akan timbul penyakit. Penyakit tertentu yang sangat berpengaruh kepada fisik. Tapi kalau pikiran kita tenang, merasa bahagia, tubuh kita akan mengeluarkan zat-zat, ya, zat-zat atau enzim-enzim yang justru membuat tubuh kita jadi sehat. Misalnya kita hobi nyanyi, senang, tubuh akan mengeluarkan suatu zat endorfin, itu akan membuat kita bahagia sehingga kita nampak wajah berseri-seri. Itu secara tidak langsung, ya. Tapi kalau pikiran kita ruwet, itu pola tidur terganggu, otomatis fisik lemah, penyakit gampang masuk. Nah, itu salah satu sebabnya. Jadi kalau kita kembali dok, C itu adalah cita dan cita itu adalah pikiran dan pikiran itu menentukan dia kalau dia pikirannya banyak yang masalah yang dihadapi, dia tidak bisa tidur dan ini mengganggu fisiknya gitu ya dok. Jadi saya teringat ajaran Sang Buddha. Kalau di Dhammapada ya dok, saya sambungkan. Kalau di Dhammapada itu berarti pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Barang siapa melakukan sesuatu dengan pikiran yang baik, maka kehidupannya akan bahagia bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan dari badannya. Sekilas gitu ya dok, berarti itu benar ya dok? Memang betul. Bersambungan ya? Bersambungan betul. Okay. Ya. Jadi contoh penyakit yang mungkin sebagai dokter saya kan sering mengobatin orang. Beberapa contoh yang sangat sederhana untuk dipahami oleh umat. Contoh yang sederhana adalah orang yang sakit MA. Ya, sakit MA. Kan banyak sekali tuh pasien yang sakit MA. Mereka itu biasanya penyebabnya pencetusnya itu dari pikiran, selain dari makanan. Iya. Nah, kadang-kadang mereka sudah dipantang makannya, dok, saya udah pantang semua, tapi kok masih kumat. Nah, bertanyalah saya kepada mereka, bagaimana pikiran kamu? Apa ada masalah dalam keluarga? Apa ada masalah dalam bisnis? Ternyata mereka menyampaikan beban pikiran lagi berat karena utang banyak. Nah, secara tidak langsung dengan pikiran yang katakan sedikit stres,
lambung kita otomatis akan mengeluarkan zat asam. Oh gitu Zat asam inilah yang merangsang timbulnya sakit mah. Jadi itu secara tidak langsung. Jadi sebenarnya ini sudah diuraikan oleh Sang Buddha dari zaman dulu, cuma kita ya kurang membaca ya. Apalagi umat kan, karena kitab suci itu kan setebal ini, pegangannya sudah bingung. Ya. Mau dibaca yang mana? Jadi itu gambaran tentang cita. Sekarang mungkin saya masuk ke uta. Uta ini berkaitan dengan temperatur, suhu, kemudian kelembapan, kemudian lingkungan. Ya. Kita hidup di dunia ini tentu memerlukan semua yang berkaitan dengan hal yang saya sebutkan tadi, suhu, kelembapan, lingkungan. Nah, kalau kita hidup di tempat lingkungan yang tidak nyaman, tidak bersih, itu pasti akan bermasalah dengan penyakit yang datang. Apalagi tinggal di satu rumah yang rumahnya panas, sirkulasi udaranya kurang, penyerapan matahari yang masuk ke dalam rumah juga kurang, gelap, kelembapannya tinggi, itu juga akan menimbulkan penyakit. Walaupun istirahatnya cukup, tapi kelembapan, kenyamanan, kebersihan rumah yang ditempatin itu tidak bagus, maka juga akan menyebabkan hal-hal timbulnya penyakit. Jadi dokter ya, kesehatan itu juga ada hubungannya dengan kelembapan semuanya itu ya. Sebentar dokter, ditahan dulu sebentar dokter. Baik saudara dimanapun Anda berada, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Saudara masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama narasumber kita Pandita Madya Dr. Erdianto SPKK SP ya dokter ya, maaf kalau ada kesalahan. Dengan judul kali ini adalah hubungan kesehatan dengan agama Buddha. Tadi telah mengupas 2 ya dok ya, sekarang tinggal 2 lagi yang harus kita kupas, dan mari kita dengarkan kupasan berikut ini. Baik, Namo Buddhaya, saya lanjutkan. Tadi C, U sudah, tinggal K. Sekarang Kama. Oh ya, Kama. Kita sudah mengetahui bahwa ajaran Buddha itu punya hukum sebab akibat. Anda yang membuat, Anda yang akan menuai. Nah, kaitan dengan ini, maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, kalau hal-hal yang baik tentu kita akan menerima berkah yang baik. Tapi kalau buat yang jahat, tentu berkah jahat yang akan meliputi kita. Itulah. Maka supaya tubuh kita sehat, tidak kena penyakit, tidak faktor psikologisnya tidak terpengaruhi, maka kama ini sangat penting. Usahakanlah sebanyak mungkin kita buat kebajikan. Hindarin perbuatan jahat. Kenapa? Karena itu akan mengikuti apa yang kita buat, selalu ikutin kemana kita pergi, bayangan itu akan ikutin kita sampai dimanapun kita pergi. Dan kita harus memahami bahwa kama yang kita buat itu tidak bisa dicuci, tidak bisa. Tetap pasti akan mengikuti ikuti. Ya, namanya. Cuma tinggal kapan munculnya kama yang baik atau yang buruk. Itu ada waktu saat yang tepat. Kayak berpacu ya, berpacu mana yang melodi ya. Nah, jadi kama ini perlu sebagai contoh kenapa kama ini kita buktikan. Saya pakai ambil contoh seorang manusia yang mempunyai sifat jelek, katakan sebagai penjina. Ya. Orang ini kita ambil sebagai seorang cowok, walaupun sekarang juga banyak wanita juga berzina. Nggak bisa lihat mana cowok, mana cewek ya. Jadi kalau seorang laki-laki yang hobinya menzina, tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang resmi dengan dia, artinya sudah punya ikatan pernikahan. Kalau di luar itu mereka melakukan, itu akan menerima akibatnya secara tidak langsung nanti. Contoh, sering melakukan perzinahan di tempat pelacuran. Kita tahu seorang pelacur itu kan banyak yang datang. Ya, nggak hanya satu jadi, ya dok ya. Istilahnya apalagi yang cantik rame kan, nah, itu justru sarang penyakitnya banyak.
semakin banyak berarti sarang penyakitnya makin banyak ya. Karena yang pakai banyak. Iya, iya. Nah, jadi seorang laki-laki yang umumnya begitu sering akan kena penyakit kelamin. Iya. Biasanya 3 penyakit yang mengikutin. Yang ada pertama 3. penyakit raja singa. Raja singa itu Tapi juga penyakit kalau kelamin ya. di kedokteran sebutnya sipilis. Oh, gitu. Kemudian penyakit HIV. HIV. Dan satu lagi penyakit kencing nanah. Oh, kencing Kalau di nanah, dokter sebut gonore. Nah, 3 penyakit ini selalu akan mengikutinya. Iya. Nah, kalau seorang laki-laki yang punya istri kemudian berzina, itu alangkah dosanya tuh nanti sangat besar. Kenapa? Tidak mungkin seorang laki-laki berzina dia berani mengungkapkan kepada istrinya. Ya, Tentu dia diam-diam. Ya, tapi berlanjut terus. Iya. Sedangkan penyakit tadi itu begitu lakukan tidak langsung timbul gejala. Yang penyakit gonore itu paling cepat 3 hari sampai 5 hari baru timbul gejala penyakitnya. Ada jarak Nah, waktu ya. Jadi ada masa inkubasinya kalau di kedokteran. Kemudian untuk sipilis itu bisa 3 bulan baru timbul gejala. Apalagi HIV tahunan. Oh, Sehingga gitu, pelaku ini tidak tahu dia melakukan hubungan dengan seorang pelacur karena tidak ada gejala, tahu-tahu dia pulang besok hubungan sama istri. Iya. Dia sudah membawa penyakit untuk istrinya. Nah, si istrinya alat kelamin wanita kan seperti mangkok, anak laki-laki seperti botol. Iya. Jadi kuman itu akan selalu siram ke dalam botol, ke dalam mangkok istrinya. Oh, gitu ya, ya. Menyebabkan istri akan menyimpan kuman-kuman penyakit seterusnya. Sedangkan dia tidak berani mengungkapkan kepada istrinya bahwa dia sakit Jajan kelamin. gitu ya. Nah, jajan, kena penyakit kelamin. Dia diam-diam. Karena begitu sampaikan istri, piring-piring rumah terbang semua saya rasa. Iya, betul. Pasti ribut, terjadi perceraian segala macam. Sehingga akibatnya si ibu ini bawa penyakit, bibit penyakit dipelihara. Kalau yang paling takut adalah penyakit gonore. Kalau dia melahirkan, ternyata hamil melahirkan, si anak dilahir secara normal lewat pervaginam, bisa akibatkan si anak itu nanti buta. Oh, Karena cacat gitu ya. nana itu bawa kuman yang senang dan suka merusak kornea mata. Sehingga anak itu akan mengalami kebutaan. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab? Tentu suami istri harus bertanggung jawab. Kesian anak ini. Nah, itu membuat kesengsaraan bagi dia untuk ngurus anak ini. Nah, itulah karma yang akan diterima. Makanya janganlah suka jajan. Karena yang akan diterima bukan karena sudah jajan itu akibat setelah jajan itu ya. Setelah jajan bisa turun-temurun ke anaknya, keluarganya. Nah, ini sangat kesian. Nah, kalau penyakit HIV sekian tahun baru timbul, ya biasa orang tenang-tenang tahu-tahu tok mendadak muncul HIV. Dan itu bahaya, bahaya. Nah, HIV itu nanti kalau dia muncul baru jadi penyakit yang kita sebut AIDS. Nah, orang kena penyakit itu gejalanya ya tahu-tahu dia lemas, kurus. Biasanya lidahnya putih, sesak, diare terus-menerus, batuk tanpa sebab. Nah, itu. Jadi itu salah satu ajaran yang sudah disampaikan. Makanya di dalam ajaran Buddha kan sering diungkapkan jangan berzina. Iya, bersila 3 ya. Nah, sila ketiga jangan berzina. Itulah salah satu. Dengan berzina secara tidak langsung Anda kena penyakit inilah kira-kira. Akibatnya sangat berat. Jadi itu tentang kama. Jadi hindarilah hal-hal yang perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Buddha. Terus yang keempat ya. Yang keempat ya ahara ya cuka ahara ini adalah nutrisi, makanan. Ya kita hidup tentu perlu makan. Betul. Tapi bukan berarti asal makan aja. Makanan itu harus kita perhatikan, harus gizinya kita lihat, porsinya juga harus kita perhatikan, jumlah dan sebagainya harus kita benar-benar seleksi. Sebagai seorang dokter tentu selalu akan menganjurkan ke pasiennya supaya memilih makanan yang terbaik. Iya, ya. Baik ya dokter. Masalah makanan ya, jadi tadi itu makanan itu ya harus bergizi karena ini bermanfaat untuk pertumbuhan juga ya dokter. Sampai di sini dulu. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini.
Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama narasumber kita Pandita Madya Dr. Erdianto SPKKLP. Benar ya Romo ya? Baik, dengan tema hubungan agama Buddha dengan kesehatan atau hubungan kesehatan dengan agama Buddha. Tadi sudah 4 hal sudah dituangkan dan yang paling terakhir dikit lagi kemudian kita closing. Baik, berarti tinggal cuka, tinggal A. Ya, itu adalah ahara. Ahara itu nutrisi, ya, nutrisi atau makanan. Jadi nutrisi sangat penting sejak seorang ibu hamil. Ya, seorang ibu hamil diwajibkan minimal memakan zat besi itu selama 90 hari. 90 hari ya. Mulai dari hamil sudah harus dikonsumsi itu supaya nanti pembentukan sistem organ-organ tubuh itu sempurna. Ya. Di samping itu juga seorang remaja diharapkan nanti setiap minggu minimal makan zat besi 1 tablet. 1 minggu ya. 1 minggu sekali. Nah, kemudian juga kepada ibu-ibu yang hamil yang sudah mempunyai layar yang baru lahir, diharapkan memberikan susu eksklusif. Artinya minimal disusui sampai 6 bulan dari air susu ibu minimal. Ya, dokter, ya. Nah, kalau memang air susu ada, lanjutkan sampai 3 tahun. 3 tahun. Okay. Ya, kalau kebetulan susu tidak ada ya terpaksa dengan susu formula. Ya kalau bisa itu. Kenapa ini penting? Karena ini akan meningkatkan daya tubuh si anak nanti kemudian. Jadi nutrisi ini penting. Selain itu sebagai seorang lansia, orang tua juga harus menjaga kesehatannya dengan konsumsi makanan tertentu. Apalagi seorang wanita yang sudah tidak ada mens, itu perlu menambah kalsium. Biasanya orang wanita lebih cepat mengalami tulang keropos dibandingkan laki-laki. Nah, di samping makanan ya mungkin ya perlu ada kegiatan olahraga, ya fisik. Olahraga fisik untuk orang tua yang tentu sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi itu ahara ini, nutrisi ini sangat penting supaya anak-anak ini bisa tumbuh dengan baik. Kita lihat di negara kita ini saat ini masih banyak anak-anak yang mengalami stunting. Stunting ya. Itu kenapa? Stunting. Karena stunting itu merupakan suatu anak yang kurang gizi yang kronis, bukan hanya saat-saat tapi sudah lama. Karena apa yang dimakan itu tidak sesuai dengan nutrisi yang diharapkan. Zaman dulu kita sekolah kan ada 4 sehat, 5 sempurna. Nah ini tidak disampaikan. Kenapa bisa begitu? 1, karena kemiskinan bisa. Kedua, karena pengetahuan yang kurang dari si ibu. Nah ini yang perlu kita memberikan motivasi, penyuluhan, ya, informasi ke masyarakat kita supaya memperhatikan hal ini. Karena dengan anak yang stunting ini nanti akan menghasilkan sumber daya manusia kita yang lemah. Biasa IQ-nya agak rendah. Jadi kurang bagus ya untuk kehidupannya. Jadi saya rasa itulah yang saya sampaikan pada hari ini dengan singkatan cuka supaya jadi umat-umat Buddha jangan lupa dengan kata cuka. Kemudian ingat dengan uraian cuka itu apa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat Buddha juga untuk pemirsa secara umum, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sehat, bahagia. Saya rasa itu aja. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, dokter. Terima kasih banyak. Inilah saudara manfaatnya kalau kita menghadirkan narasumber keagamaan yang ada hubungannya dengan kedokteran. Selain memberikan atau membagi ilmu pengetahuannya tentang kedokteran, beliau juga bisa membagi hubungannya dengan agama, terutama karena kita mimbar agama Buddha, maka hubungannya dengan agama Buddha. Dan ini sangat penting untuk kita karena 4 hal tadi ada hubungannya dengan keagamaan. Bagaimana bisa melakukan keagamaan dengan baik kalau 4 hal ini terintangi gitu ya dokter. Terima kasih banyak dok sudah datang pada hari ini. Kita menyebutnya kadang-kadang saya nyebut bapak, kadang nyebut dokter, dan satu lagi Romo Pandita. Memang 3 hal ini disandang oleh beliau. Jadi nanti kalau dengar ini saya menyebutkan 3 hal ini ya memang seperti itulah dok. Kadang-kadang dipanggil dokter, kadang-kadang dipanggil bapak, kadang-kadang dipanggil Romo Pandita. Dan ini manfaatnya untuk kita semuanya mendengarkan ceramah, mendengarkan ajaran
pelajaran yang ada hubungannya dengan kesehatan, yang ada hubungannya dengan hal umum, yang ini kita rangkum menjadi keagamaan karena melakukan keagamaan itu ada hubungannya dengan kesehatan. Kalau badan kita sehat, badan kita kuat, batin kita juga sehat, maka agama yang kita anut akan bisa kita lakukan dengan baik. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan akhir kata kami mohon maaf bila ada kekurangan. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.